Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang investasi, instrumen, ekuitas, dan utang. Adapun anggota dari kelompok kami yang berjumlah 10 orang, yang pertama ada Ahmad Yupani, yang kedua ada Aminin, yang ketiga ada Aprilia Angelita, yang keempat ada Aril, yang kelima ada Upa Muhammad Ahkam, yang keenam ada Bella Olivia Ngreini Putri, yang ketujuh ada Danang Rizky Firmansyah, dan yang ke-8 ada Depi Suryaningsih, yang ke-9 ada Dwi Lira Anugrahni, dan yang ke-10 ada Dwika Seprenti. Untuk pemaparan materi akan dilanjutkan pada slide masing-masing. Yang pertama, kita akan masuk pada materi aset keuangan. Menurut PSAK 50 revisi 2014 instrumen keuangan, penyajian aset keuangan adalah setiap aset yang berbentuk kas, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain, hak kontraktual dan kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas. Adapun karakteristik instrumen keuangan yaitu terdapat nilai jatuh tempo, nilai tingkat bunga, dan tanggal jatuh tempo. Selanjutnya ada klasifikasi aset keuangan. Berdasarkan PSAK 55 revisi 2014, terdapat 4 klasifikasi aset keuangan. Yang pertama, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga, pinjaman yang diberikan dan piutang. Dan yang keempat, keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran awal aset keuangan. Pada saat pengakuan awal, entitas mengukur investasi pada nilai wajarnya. Untuk aset yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi dibebankan pada saat terjadinya. Nah, yang selanjutnya ini klarifikasi. Dalam perlakuan akuntansi untuk investasi di instrumen ekuitas dapat dibedakan seperti yang di tabel ini, yaitu ada tabel klarifikasi investasi instrumen ekuitas. Yang pertama, tidak ada pengaruh signifikan dengan persentase kepemilikan kurang dari 20%, perlakuan akuntansinya nilai wajar, dan acuan PSAK-nya PSAK 55 atau revisi 2014. Selanjutnya itu terdapat pengaruh signifikan dengan persentase kepemilikan 20% sampai 50%, dengan perlakuan akuntansinya metode ekuitas, dan acuan PSAK-nya PSAK 15 atau revisi 2013. Dan yang terakhir itu ada pengendalian dengan presentasi kepemilikannya lebih dari 50%. Perlakuan akuntansinya itu konsolidasi dan acuan PSAK-nya PSAK 65. Di sini yang menentukan perlakuan akuntansinya adalah substansi dari kepemilikan tersebut, bukan batasan persentase di atas. Dalam beberapa kasus, entitas dapat memiliki pengaruh signifikan walaupun kepemilikannya kurang dari 20%. Entitas dapat tidak memiliki pengendalian walaupun kepemilikannya lebih dari 50%. Selanjutnya masuk ke dalam investasi instrumen ekuitas. Metode nilai wajar. Pengukuran setelahnya untuk investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak menimbulkan adanya pengaruh signifikan atau pengendalian, maka berdasarkan klasifikasi aset keuangan dalam PSAK nomor 55 revisi 2010, investasi dalam instrumen ekuitas dapat dibagi menjadi 2. Pertama, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kedua, aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Selanjutnya, penghentian pengakuan. Apabila entitas menjual investasi yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan, maka selisih antara nilai tercatat investasi dan harga jual diakui sebagai laba rugi di tahun berjalan. Kemudian, pengukuran setelahnya menggunakan harga perolehan. Investasi di dalam instrumen ekuitas yang merupakan kategori diukur pada nilai wajar melalui nilai laporan laba rugi dan tersedia untuk dijual diukur menggunakan nilai wajar tiap tanggal pelaporan keuangan. Namun berdasarkan PSAK nomor 55 revisi 2014,
Dalam kondisi nilai wajar, instrumen ekuitas tidak dapat ditentukan nilai wajarnya secara andal, maka investasi di instrumen ekuitas tersebut dicatat pada harga perolehan. Selanjutnya, metode ekuitas. Pengakuan setelahnya. Menurut PSAK 15 Revisi 2013, investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama mengatur akuntansi untuk investasi pada entitas asosiasi, di mana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura bersama. Berikut pengaruh signifikan oleh investor atas investee umumnya dibuktikan dengan beberapa cara. Yang pertama, keterwakilan dalam dewan direksi atau organ setara di investee. Yang kedua, partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Yang ketiga, adanya transaksi material antara investor dengan investee. Yang keempat, pertukaran personal manajerial. Yang kelima, penyediaan informasi teknis pokok. Selanjutnya, penghentian penggunaan metode ekuitas. Berdasarkan PSAK 15 Revisi tahun 2013, entitas menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi, yaitu yang pertama, jika investasi menjadi investasi entitas anak, maka investasi dicatat sesuai dengan PSAK 22 Revisi tahun 2010 Kombinasi Bisnis dan PSAK 65. Yang kedua, jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka entitas mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar. Selanjutnya, pengecualian penerapan metode ekuitas. PSAK 15 Revisi tahun 2013 mengatur mengenai pengecualian penerapan metode ekuitas. Jika investasi pada entitas asosiasi dimiliki oleh atau dimiliki secara tidak langsung melalui entitas yang merupakan organisasi, modal ventura atau reksadana, unit perwalian, dan entitas sejenis termasuk dana asuransi terkait investasi, maka entitas dapat memilih untuk tidak menerapkan metode ekuitas. Entitas yang memilih untuk tidak menerapkan metode ekuitas tersebut akan mengukur investasi pada entitas asosiasi tersebut pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan PSAK 55 Revisi tahun 2014. Investasi instrumen utang. Investasi instrumen utang dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, klasifikasi. Investasi perusahaan di instrumen utang diatur dalam PSAK 55 Revisi tahun 2014. Investasi di instrumen utang dapat diklasifikasikan menjadi aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, dan pinjaman yang diberikan dan piutang ke aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Yang kedua, pengukuran setelahnya. Pengukuran setelahnya adalah investasi di instrumen utang yang merupakan aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, serta aset keuangan yang tersedia untuk dijual adalah menggunakan nilai wajar, sebagaimana telah dijelaskan untuk investasi di instrumen ekuitas. Dan yang ketiga, penghentian pengakuan. Apabila terjadi penghentian pengakuan, misal perusahaan melakukan penjualan investasi, maka entitas menghitung keuntungan atau kerugian yang timbul dari penjualan tersebut. Selanjutnya mengenai penurunan nilai investasi. Yang pertama ada evaluasi dan bukti objektif. Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas harus melakukan evaluasi untuk menentukan apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai terjadi jika terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut. Yang kedua, ada pengukuran. Penurunan nilai terjadi jika jumlah tercatat suatu aset melebihi jumlah terpulihkannya. Tidak diperlukan penurunan nilai untuk investasi yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi. Hal ini dikarenakan
Perubahan nilai wajar aset tersebut telah dimasukkan dalam laba rugi tahun berjalan. Reklasifikasi antar kategori. PSAK 55 Revisi 2014 memberikan dasar pengaturan peraturan yang ketat terkait transfer antar kategori aset keuangan. Pengaturan tersebut ditujukan untuk mencegah manajemen laba dengan cara memilih jenis pengakuan tertentu atau menghindari pengakuan keuntungan atau kerugian dengan melakukan transfer antara kategori-kategori aset keuangan. Penyajian dan pengungkapan. Persyaratan yang diatur dalam PSAK 60 adalah sebagai berikut. Total nilai tercatat dari tiap kategori aset keuangan. Jika entitas telah mereklasifikasi aset keuangan, maka entitas mengungkapkan jumlah yang direklasifikasi dari setiap kategori dan alasan reklasifikasi. Entitas mengungkapkan jumlah aset keuangan yang tercatat yang dijaminkan sebagai agunan untuk liabilitas, dan entitas mengungkapkan pos penghasilan, beban keuntungan atau kerugian pada laporan laba rugi komprehensif. Selanjutnya yaitu analisis laporan keuangan. Untuk melakukan analisis laporan keuangan, perlu dilakukan pemisahan dan analisis terpisah antara hasil operasi dan hasil investasi. Pengguna laporan keuangan memerlukan informasi mengenai usaha utama entitas di luar dari hasil investasinya untuk mengetahui dan menganalisis tren dari operasi utama entitas. Oleh karena itu, pengguna laporan keuangan perlu mengeluarkan semua keuntungan atau kerugian dari aktivitas investasi pada saat mengevaluasi kinerja operasional entitas. Namun, hal ini tidak berlaku untuk institusi keuangan yang usaha utamanya terkait dengan aktivitas pendanaan dan investasi. Bagi institusi keuangan, pendapatan dari aktivitas pendanaan dan investasi adalah aktivitas yang terkait operasional. Untuk selanjutnya yaitu contoh soal. Di sini kami mengambil tentang pemasukan PTMU terkait kepemilikan saham di PTMC. Tanggal 1 Oktober 2012, PTMU membeli 100.000 lembar saham biasa PTMC dengan membayar kas sebesar 200 juta rupiah. Presentasi kepemilikan hak suara bagi PTMU 25%. Pembelian saham ini menghasilkan pengaruh signifikan bagi PTMU terhadap PTMC. Pada tanggal 2 Januari 2014, PTMU menjual 60.000 lembar saham PTMC sebesar harga pasar Rp2.200 per lembar. Setelah penjualan, PTMU tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PTMC. Harga pasar per lembar saham PTMC pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013 masing-masing Rp2.300 dan Rp2.200. Laba bersih PTMC tahun 2012 dan 2013 masing-masing Rp300 juta dan Rp500 juta. Dividen tunai yang dibagikan dengan dibayarkan PTMC tahun 2012 dibagikan dan dibayar Mei 2012 dan 2013 dibagikan dan dibayar Mei 2013 masing-masing Rp100 juta dan Rp200 juta. Untuk penyelesaiannya yang diminta buat jurnal selama tahun 2012 dan 2013 di pembukuan PTMU terkait kepemilikan saham di PTMC. Penyelesaiannya jurnal tahun 2012 1 Oktober 2012 pembelian investasi masuk ke debit investasi saham PTMC sebesar Rp200 juta. Kasnya masuk di kredit sebesar Rp200 juta. Pada tanggal 31 Desember 2012, pengakuan laba tahun 2012 PTMC masuk ke debit investasi saham PTMC sebesar Rp75 juta, masuk ke kredit pendapatan dari laba PTMC sebesar Rp750 juta. Di situ didapat 25% dikali
300 juta rupiah. Jurnal tahun 2013, Mei 2013, penerimaan dividen PTMC masuk kasnya di debit sebesar 50 juta rupiah, masuk investasi saham PTMC di kredit sebesar 50 juta rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2013, pengakuan laba PTMC masuk debit investasi saham PTMC sebesar 125 juta rupiah, masuk ke kredit pendapatan dari laba PTMC sebesar 125 juta rupiah. Bagian terakhir adalah kesimpulan, yaitu yang merangkum seluruh penjelasan materi-materi. Materi ini membahas secara rinci tentang aspek-aspek akuntansi investasi, termasuk investasi dalam instrumen keuangan seperti ekuitas dan utang. Dalam PSAK terkait, terdapat klasifikasi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan yang harus dipatuhi oleh entitas dalam memperlakukan investasinya. Investasi dalam instrumen ekuitas dikelompokkan berdasarkan tingkat pengaruh dan pengendalian atas investasi dengan metode akuntansi yang berbeda-beda. Begitu pula dengan instrumen utang yang memiliki klasifikasi dan perlakuan akuntansi yang khusus. Selain itu juga, materi membahas mengenai penurunan nilai investasi dan perlakuan akuntansi yang harus diikuti, serta tata cara reklasifikasi antar kategori aset keuangan. Demikian tadi adalah presentasi dari kelompok 5. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.